Selamat pagi saudaraku, senang sekali bisa berjumpa dalam renungan pagi hari ini. Marilah berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, biarlah oleh pertolongan-Mu, kami semakin ditolong untuk semakin mencintai firman Tuhan. Dan dari kecintaan itu, kami akan semakin kagum akan kasih-Mu. Dan dari kekaguman itu, akan melahirkan cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 8 ayat 4-10. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Jumat 21 Mei 2021. Kesadaran diri akan melahirkan rasa kagum kepadanya. Saudara-saudaraku, kagum adalah satu perasaan yang membuat seseorang bisa tercengang, takjub, kemudian akan melahirkan rasa memuji pada objek yang dikagumi itu. Melihat sesuatu yang dianggap extraordinary, kemudian membuat seseorang bisa tercengang. Wow, betapa kerennya, betapa luar biasanya, betapa hebatnya. Jika saudara ditanya, siapakah tokoh dunia yang saudara kagumi? Mungkin ada yang menjawab, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Mother Teresa, John F. Kennedy, Bung Karno, Jokowi atau Bill Gates yang sangat terkenal akan prestasi dan kekayaannya, dan lain sebagainya. Dalam hidup kekristenan, mungkin saja kita kagum kepada tokoh-tokoh perjanjian lama seperti Abraham, Nuh, Musa, atau tokoh-tokoh perjanjian baru seperti Petrus, Paulus, Yohanes, dan lain-lain. Saudara-saudara, seseorang sah-sah saja bisa kagum pada nama besar, juga bisa mengagumi akan hal-hal yang dihasilkan manusia, seperti kecanggihan pesawat ulang-alik ruang angkasa, kehebatan robot seperti robot Sophia hasil rancangan Hanson Robotics, robot yang sudah sangat mirip manusia yang diciptakan untuk mewujudkan impian manusia tentang masa depan. Saudara-saudara, memiliki rasa kagum terhadap seseorang dan prestasi-prestasi yang dihasilkan boleh-boleh saja. Namun yang keliru adalah jika hal yang paling inti, hal yang paling utama dibolak-balik. Jika manusia lebih takjub, lebih kagum kepada manusia dan prestasinya, dan Tuhan diabaikan. Mengagumi manusia dan prestasinya dan mengesampingkan Tuhan, itu sama saja dengan melecehkan Sang Pencipta. Saudara, jika kita membaca tulisan pemazmur, kita tersadar akan bagaimana sikap hati pemazmur terhadap Tuhan dan karyanya. Decak kagum pemazmur dalam bacaan kita menyadarkannya akan siapa dirinya di hadapan Allah yang maha mulia itu. Semoga ini juga menyadarkan tiap-tiap kita bahwa sungguh kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang maha segalanya itu. Kita hanyalah bagian terkecil dari buatan tangannya. Buatan tangan manusia tidak bisa dibandingkan dengan karya Allah. Langit, bintang-bintang, buatan tangannya. Namun terkadang kebanggaan manusia lebih membanggakan buatan tangannya daripada Allah yang memberinya. Manusia memerlukan berbagai persiapan guna menampilkan suatu pertunjukan, sedangkan Allah hanya berfirman, maka semuanya jadi. Namun anehnya, decak kagum kita
lebih sering tertuju kepada manusia dan segala kehebatannya daripada takjub kepada Tuhan yang memberi segalanya. Saudaraku, keagungan Tuhan dihadirkan dalam diri kita dan lewat alam semesta. Harusnya kita mensyukuri segala ciptaan yang Tuhan berikan guna mendukung kehidupan kita di bumi ini. Kalau kita beroleh kekuatan atas semesta ini, itu bukan karena kehebatan kita. Tuhanlah yang memberi kita tanggung jawab untuk mengelola dan memeliharanya. Saudaraku, kita akan sangat takjub dan sungguh kagum kepadanya jika kita menyadari siapa diri kita di hadapannya. Kita hanyalah bentukannya yang dibuatnya hampir sama seperti Allah. Kesadaran diri itu akan melahirkan decak kagum kita kepadanya. Kekaguman yang kita miliki akan membawa kita pada sebuah situasi hati yang selalu bersyukur akan kasih-Nya kepada kita. Kemudian kita akan dibawa memuji kebesaran cinta kasih Tuhan, dan itu akan menolong kita untuk tidak selalu terbawa untuk berperilaku yang menentang Tuhan. Karena itu, kagumlah terhadap Tuhan, karena kita hanyalah ciptaan yang sungguh dikasihinya, yang memang sangat pantas untuk mengaguminya. Terpuji namanya yang agung. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kami semakin menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan, yang hanya diciptakan dan dikasihi Tuhan. Kami memiliki Allah yang mulia, Allah yang maha baik, yang berkuasa atas kehidupan kami. Karena itu sangat pantaslah kalau kami sungguh-sungguh kagum kepada Tuhan. Oh Bapa di sorga, ajarkanlah kami untuk semakin tahu siapa diri kami di hadapan Tuhan, dan semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, yang adalah pemilik hidup dan jagat raya ini. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.